Lembaga sosial. Baik, pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan satu konsep yang abstrak. Menurut Gilin dan Gilin di dalam karyanya yang berjudul Ciri-ciri Umum Lembaga Sosial, General Features of Social Institution, menguraikan sebagai berikut. 1. Lembaga sosial adalah organisasi, pola-pola pemikiran, dan perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. 2. Lembaga sosial juga dicirikan oleh suatu tingkat kekekalan tertentu. 3. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, terdapat alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga sosial. Yang kelima, lembaga sosial biasanya juga ditandai oleh lambang-lambang atau simbol-simbol tertentu. Yang keenam, lembaga sosial memiliki tradisi tertulis dan tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib, dan lain-lain. Menurut Chonen, karakteristik lembaga sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, setiap lembaga sosial bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat. Yang kedua, setiap lembaga sosial mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya. Yang ketiga, dalam lembaga sosial ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan ini disadari oleh yang keempat, ada saling ketergantungan antar lembaga sosial di masyarakat. Perubahan lembaga sosial satu berakibat pada perubahan lembaga sosial yang lain. 5. Masing-masing lembaga sosial disusun dan diorganisasi secara sempurna di sekitar rangkaian pola, norma, nilai, dan perilaku yang diharapkan. 6. Ide-ide lembaga sosial pada umumnya diterima oleh mayoritas anggota masyarakat terlepas dari turut tidaknya mereka berpartisipasi. Yang ketujuh, suatu lembaga sosial mempunyai bentuk tata krama perilaku. Yang ke-8, setiap lembaga sosial mempunyai simbol-simbol kebudayaan tertentu. Dan yang ke-9, suatu lembaga sosial mempunyai ideologi sebagai dasar dan atau orientasi. Proses terbentuknya lembaga sosial. Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya lembaga sosial, antara lain, yang pertama, adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup baik, kebutuhan mendasar, kebutuhan sosial maupun kebutuhan integratif. Yang kedua, untuk mewujudkan efisiensi kerja dari setiap individu yang dapat didelegasikan kepada lembaga-lembaga sosial tertentu untuk mewakilinya. Yang ketiga, adanya keterbatasan benda-benda pemuas kebutuhan. Yang keempat, adanya keinginan untuk mewujudkan keadaan hari esok yang lebih baik serta menjamin kelangsungan hidup masyarakat. Beberapa dorongan untuk mewujudkan kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat antara lain, yang pertama, adanya keinginan untuk mendominasi struktur masyarakat seperti kekuasaan dan pemerintahan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, adanya kesadaran dari kelompok individu yang merasa memiliki identitas yang sama. Yang ketiga, adanya keinginan untuk membela hak-hak dan kepentingan dari individu di dalam kelompok. Yang keempat, adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dalam kelompok. Tipe-tipe hubungan timbal balik antara individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Yang pertama, hubungan antar kepentingan. Beberapa karakteristik dari hubungan antar kepentingan sebagai berikut. Yang ke-A, semua pihak berpijak pada kepentingan masing-masing. Yang ke-B, hubungan lebih bersifat legal. Yang ke-C, didasarkan pada norma-norma tertentu yang disepakati. Yang ke-D, solidaritas sosial dalam keseharian yang sangat tebal. Yang ke-E, semua pihak mempunyai orientasi yang sama. Yang kedua, hubungan antar status. Beberapa karakteristik hubungan antar status sebagai berikut. Yang ke-A, semua pihak berpijak pada statusnya. Yang ke-B, hubungannya bersifat resmi. Yang ke-C, ada sanksi yang diberlakukan dalam setiap interaksi yang menyimpang dari ketentuan yang ada. 3. Hubungan kekeluargaan. Beberapa karakteristik hubungan kekeluargaan. Yang ke-A, semua pihak berasal dari keturunan yang sama. Yang ke-B, hubungan bersifat tidak resmi. Yang ke-C, solidaritas sangat kuat. Yang ke-D, aktivitasnya tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku. Yang ke-E, semua pihak saling melindungi dan memanjakan. Yang ke-4, hubungan persahabatan. Beberapa karakteristik hubungan persahabatan. Yang ke-A, semua pihak tidak ada hubungan darah atau keturunan. Yang ke-B, bentuk hubungan dapat bersifat formal atau non-formal. Yang ke-C, semua pihak saling mengupayakan agar hubungan tetap harmonis. Yang ke-D, solidaritas sosial relatif kuat. Dorongan-dorongan khusus untuk melakukan komunikasi dengan manusia yang lain, antara lain, yang pertama, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, dorongan untuk meneruskan keturunan. Yang ketiga, dorongan untuk mempertahankan diri. 4. Dorongan untuk hidup bersama. C. Tipe-tipe lembaga sosial dalam masyarakat. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang perkembangannya. A. State institution. B. Privacy institution. Yang kedua, dilihat dari sistem nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. A. Subsidiary institution. B. Basic institution. 3. Dilihat dari ada tidaknya penerimaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang ke-A, Institution Institution. Yang ke-B, a private atau social institution institution. Yang keempat, dilihat fungsi dari satu lembaga sosial dalam masyarakat. Yang ke-A, restricted institution. Yang ke-B, general institution.
5. Berdasarkan peranannya lembaga sosial dalam masyarakat. A. Regulative institution. B. Operative institution. D. Bentuk lembaga sosial. 1. Lembaga keluarga. A. Pengertian keluarga. Keluarga merupakan sistem sosial terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk adanya kasih sayang antara seorang pria yang telah dewasa dan wanita dewasa yang sebelumnya telah melaksanakan perkawinan. B. Ciri-ciri keluarga atau karakteristik keluarga. Menurut pendapat Butch Ever dan Charles Horton Page, suatu keluarga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, keluarga merupakan hubungan perkawinan. Yang kedua, keluarga berbentuk suatu kelembagaan yang terkait dengan hubungan perkawinan yang sengaja dibentuk atau dipelihara. Ketiga, keluarga mempunyai sistem tata nama atau nomenklatur termasuk perhitungan garis keturunan. Keempat, keluarga mempunyai fungsi ekonomi yang dibentuk oleh anggota-anggotanya dalam berkaitan dengan kemampuan untuk mempunyai keturunan dan membesarkan anak. Yang kelima, keluarga merupakan tempat tinggal bersama rumah atau rumah tangga. Sedangkan menurut pendapat Burgess atau Locke, suatu keluarga itu memiliki 4 ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keluarga adalah susunan orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah, atau adopsi. Yang kedua, anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama di bawah satu atap yang merupakan suatu susunan rumah tangga atau household. 3. Keluarga merupakan satuan sosial yang terdiri atas orang yang berinteraksi dalam komunikasi. Yang keempat, keluarga adalah pemelihara kebudayaan bersama yang pada dasarnya diperoleh dari masyarakat. C. Macam-macam keluarga. 1. Keluarga inti atau nuclear family. 2. Keluarga inti tanpa anak. 3. Keluarga luas atau extended family. Menurut pandangan secara sosiologis, keluarga terdiri 2 macam, yaitu 1. Keluarga dalam arti sempit, 2. Keluarga dalam arti luas. Menurut pendapat Bouchard dan Ball, macam-macam keluarga terdiri 2 jenis keluarga, yaitu 1. Keluarga kandung atau keluarga biologis atau family of procreation, 2. Keluarga orientasi. Apabila dilihat lengkap tidaknya anggota keluarga, keluarga terdiri 2 macam, yaitu 1. Keluarga lengkap, 2. Keluarga tidak lengkap. D. Bentuk perkawinan. 1. Perkawinan dilihat dari jumlah pasangannya, antara lain monogami, poligami, grup mariage. 2. Perkawinan dilihat dari asal suami atau istri, antara lain eksogami, endogami, homogami, heterogami. 3. Syarat-syarat perkawinan. Perkawinan akan dianggap sah bila sesuai dengan hal-hal sebagai berikut: hukum adat, hukum agama, hukum negara. Fungsi lembaga keluarga. 1. Fungsi reproduksi. 2. Fungsi afeksi. 3. Fungsi sosialisasi. 4. Fungsi ekonomi. 5. Fungsi pengawasan atau pengendalian sosial. 6. Fungsi proteksi atau perlindungan. 7. Fungsi edukatif atau pendidikan. 8. Fungsi religius atau agama. 9. Fungsi rekreasi. F. Susunan keluarga atau struktur keluarga. 1. Unilateral, patrilineal, marilineal, bilateral, double unilateral. 2. Lembaga ekonomi. A. Pengertian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sistem perilaku atau lembaga sosial yang berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan atau kesejahteraan material manusia sehari-hari, yaitu mengatur kegiatan reproduksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan bagian yang semestinya. B. Kegiatan pokok lembaga ekonomi. 1. Kegiatan produksi. Ada beberapa mata pencarian hidup, yaitu berburu dan meramu, bercocok tanam di ladang, siving cultivators, bercocok tanam di sawah, beternak, perikanan. 2. Kegiatan distribusi. Resiprositas atau timbal balik, redistribusi, pertukaran pasar. 3. Kegiatan konsumsi. C. Ideologi ekonomi. Menurut Kornblum, ada 3 ideologi ekonomi, yaitu 1. Merkantilisme, kapitalisme. Ada 3 prinsip dasar masyarakat kapitalis. 1. Pemilikan pribadi, private property. Motif mencari laba, the creation of wealth. Persaingan bebas atau free competition. 3. Sosialisme. 4. Sistem ekonomi Indonesia. D. Fungsi lembaga ekonomi. 1. Memelihara ketertiban. 2. Mencapai konsensus. 3. Meningkatkan produksi ekonomi semaksimal mungkin. 3. Lembaga politik. Pengertian lembaga politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari kata polis atau Yunani yang berarti negara kota. Menurut Aristoteles dalam Academia Politica, yang berarti juga ilmu tentang polis atau negara kota. B. Pengertian lembaga politik. Lembaga politik adalah sistem perilaku yang telah melembaga dalam berbagai aktivitas politik dalam suatu masyarakat. Proses terbentuknya lembaga politik. Proses terbentuknya lembaga politik ialah pembentukan suatu bangsa atau nation dalam rangka pembentukan suatu negara. 1. Mengadakan kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang sesuai dengan kehendak warga masyarakat. 2. Mengusahakan adanya persamaan nilai norma atau sejarah. 3. Membentuk tentara nasional yang merupakan tulang punggung suatu negara merdeka yang mendapatkan dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Yang keempat, mengadakan pendidikan negara dengan mengadakan upaya pengibaran bendera di sekolah. D. Fungsi lembaga politik. Fungsi lembaga politik adalah sebagai berikut: melaksanakan undang-undang yang telah disahkan. 2. Melembagakan norma melalui UU yang dibuat oleh badan legislatif.
3. Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di antara para warga masyarakat. 4. Menyelenggarakan pelayanan sosial seperti perawatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kelima, melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain. Yang keenam, mewaspadai dan selalu siaga terhadap bahaya-bahaya yang setiap kali mengancam. 4. Lembaga pendidikan. A. Pengertian lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah sistem perilaku yang telah melembaga dalam dunia pendidikan. Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan kita, membuat pusat pendidikan terdapat 3 kelompok, yaitu yang pertama, pendidikan lingkungan keluarga, pendidikan informal, pendidikan lingkungan sekolah, pendidikan formal resmi. 3. Pendidikan lingkungan masyarakat atau pendidikan non-formal. B. Fungsi lembaga pendidikan. 1. Mempersiapkan masyarakat untuk dapat mencari pekerjaan. 2. Mengembangkan bakat seseorang. 3. Sebagai tempat terjadinya sosialisasi kebudayaan kepada masyarakat. 5. Lembaga agama. Pengertian lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem perilaku yang telah melembaga dan disepakati dalam aktivitas keagamaan pada suatu masyarakat. Unsur-unsur agama, kepercayaan agama, simbol agama, praktek keagamaan, pemeluk agama, pengalaman agama. C. Fungsi lembaga agama. Fungsi manifest nyata lembaga ekonomi. 1. Doktrin. 2. Ritual, seperangkat norma perilaku yang ada kaitannya dengan doktrin tersebut. Fungsi lembaga agama. Fungsi manifest atau nyata lembaga agama, doktrin, ritual, seperangkat norma perilaku yang ada kaitannya dengan doktrin tersebut.